Bergerak maju dan sukses bersama Allah. Menghadirkan kreativitas, inovasi, dan perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama. Spiritual Solution. Semoga melalui channel ini kami dapat melayani Anda yang ingin konsultasi bisnis, keuangan, manajemen ilahiyah, dan tips sukses mengembangkan usaha. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Pada waktu sedang berada di kota Paris, Prancis pada bulan Juli 2016, kami menerima kunjungan seorang wanita berdarah campuran Prancis dan Belanda. Dia datang dari Swiss menemui kami untuk berobat dan konsultasi spiritual. Wanita ini berprofesi sebagai pengacara yang mengelola sebuah firma hukum berkantor pusat di Swiss. Dia bergelar doktor, seorang pakar hukum internasional yang sering membela perusahaan multinasional dalam berbagai kasus hukum. Namun sayangnya, wanita ini merasa gagal dalam hidup dan karirnya. Dia pun bertanya, mengapa dirinya sering dikecewakan orang? Baik dalam hal asmara maupun urusan pekerjaannya di bidang hukum. Itulah sebabnya dia masih lajang pada usia 35 tahun. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Perasaan kecewa yang berulang kali itu pun nampaknya telah menggerogoti hati dan perasaannya. Dia mengaku bahwa dirinya mudah menjadi cemas dan pikirannya sering kacau. Akibatnya, waktu tidur menjadi terganggu karena pikiran gelisah memikirkan keinginan memiliki sesuatu tetapi tidak bisa diraih.
Karuan saja, karena memendam kekecewaan yang berkepanjangan itu, tentu berdampak pada kesehatan tubuh maupun kesehatan mental. Maka dari itu, saya pun membimbing sang pengacara melakukan meditasi untuk menetralisir rasa cemas dan gelisah yang dirasakannya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, sekitar 5 menit melakukan meditasi, terdengar isak tangis pengacara wanita itu. Sesekali suara tangis itu pun masih terdengar sampai kami selesai meditasi sekitar 30 menit. Kemudian dia bercerita bahwa ketika melakukan meditasi, dia merasa mendapat pencerahan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Hatinya terbuka dan menyadari bahwa selama ini dia telah meninggalkan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga air matanya pun berderai mengingat kesalahannya selama ini. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, sang pengacara pun menyadari bahwa berbagai kekecewaan yang dirasakan dan kegagalan proyek yang dikelolanya adalah karena dia tidak menyertakan Tuhan dalam kegiatannya. Karena itulah dia pun bertekad akan kembali melibatkan Tuhan dalam seluruh aktivitas kehidupan. Mulai hari ini, saya akan menjadikan Tuhan sebagai pimpinan di firma hukum yang saya kelola, katanya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, sejak saat itu, wanita pengacara ini bergerak maju dan meraih sukses bersama Tuhan. Sehingga dia pun mampu menghadirkan kreativitas, inovasi, dan perubahan dalam hidup dan karirnya. Kantor hukum yang dikelolanya berkembang dengan luar biasa. Bahkan aktivitasnya pun merambah ke berbagai sektor bisnis. Bukan saja berhasil keluar dari kekecewaan dan keterpurukan, proyek-proyek bisnis yang dikelolanya bertebaran sampai ke Asia dan Afrika. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, pengalaman hidup wanita ini mengingatkan kita dengan apa yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika beliau memimpin bangsa Israel di padang gurun, Nabi Musa sadar bahwa dirinya tidak dapat mengandalkan kemampuan atau pengalamannya sendiri. Maka beliau memohon agar Allah menyertainya dan memberinya petunjuk dalam membebaskan Bani Israel dari penindasan Fir'aun.
Ya Rabbku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu. Mudah-mudahan Rabbku memimpinku ke jalan yang benar. Quran Surat Al-Qasas ayat 21 dan 22. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, sebagai orang beriman dan berakal, kita harus bergerak maju, move on, mengikuti pergerakan Allah. Pasalnya, kita tidak punya daya dan kekuatan kecuali dengan bantuan Allah. Tanpa dukungan Allah, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sehubungan dengan hal itulah, kami ingin mengajak para pemirsa untuk berhenti dari segala kegiatan. Istirahatkan tubuh dan pikiran Anda dari segala masalah dan hiruk-pikuk duniawi. Yuk sejenak meluangkan waktu untuk merenung agar bisa melakukan refleksi diri. Mari kita bermuhasabah dan introspeksi diri kita sendiri. Berusahalah untuk jujur dalam menjawab pertanyaan berikut ini. Pertama, kapan terakhir kali Anda melibatkan Allah dalam hidup Anda? Kedua, dalam hal apakah Anda menyertakan Allah? Ketiga, apakah Anda membiarkan Allah memimpin Anda? Keempat, apa yang Anda alami saat Anda berjalan dalam pimpinan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, insya Allah setelah melakukan introspeksi diri, kita akan menyadari bahwa berbagai kegagalan, kekecewaan, kesulitan ekonomi, dan kepahitan hidup yang kita alami selama ini adalah akibat kita melupakan Allah dalam kehidupan. Selama ini kita bergerak, berusaha, maupun bekerja dengan mengandalkan tenaga, pikiran, dan dorongan hawa nafsu. Padahal, sekuat-kuatnya tenaga manusia akan berhenti karena keletihan. Sehebat-hebatnya pikiran manusia akan berakhir dengan pusing 7 keliling. Sedahsyat-dahsyatnya dorongan nafsu tentu akan berujung kehancuran. Maka marilah kita bersyukur pada Allah yang pada hari ini menyadarkan kita kembali untuk tidak mengandalkan kekuatan manusia. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, mulai hari ini, marilah kita bergerak maju dan meraih sukses bersama Allah. Dia adalah partner terbaik dalam kehidupan. Maka
kita harus mengandalkannya dalam setiap rencana dan tindakan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Rabbku, ampunilah aku. Aku butuh penyertaan dan perkenan-Mu. Ya Rahman, ya Rahim, pimpinlah hidupku. Ya Allah, aku tidak mampu berjalan sendiri. Selanjutnya, rendahkan hati dan akuilah Dia dalam hidup Anda. Andalkan Allah dan libatkan Dia dalam setiap rencana dan tindakan Anda. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, pada saat kita menjadikan Allah sebagai partner, maka Dia akan memberi pencerahan dan petunjuk. Sebagaimana hal tersebut ditegaskan dalam firman-Nya. Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Quran Surat Al-Qasas ayat 56. Allah pun akan memberi kita pencerahan melalui nama dan sifat-Nya yang agung. Allah adalah Sang Pencipta yang maha kreatif dan penuh inovasi. Maka Dia akan memberi pencerahan, petunjuk, dan menjadikan kita orang yang penuh kreativitas dan inovasi. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, untuk menjadi seorang muslim yang luar biasa, kita perlu mengalami transformasi kehidupan yang terjadi terus-menerus hingga kita kian hari kian bisa manunggal dengan Allah. Nah, transformasi itu hanya akan terjadi pada saat kita bergerak bersama Allah, sehingga kita bisa membuat perubahan bersamanya. Karena itulah kita perlu melatih diri untuk dipimpin oleh Allah dengan secara terus-menerus mempersembahkan jiwa raga kita padanya. Maka setiap kali Anda gagal dan jatuh, bangkit dan datanglah kepadanya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, bangunlah pada sepertiga malam untuk melakukan perjalanan spiritual ke hadirat Allah. Jemputlah solusi terbaik ke sisinya. Persembahkanlah hidup dan mati Anda di hadapannya. Mohonlah petunjuk dan pertolongan Allah agar Anda dapat bangkit menjadi manusia baru. Hambanya yang tunduk, taat, dan patuh pada pimpinan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berkenan menjadikan kita
sebagai hambanya yang mempunyai derajat terpuji di dalam perlindungan Allah, sebagaimana Dia telah memberi petunjuk tentang hal itu dalam Al-Quran. Dan pada sebahagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabb-Mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Alhamdulillah, Anda sudah menyimak video ini sampai selesai. Tolong videonya diberikan komentar, subscribe, like, dan share, serta nyalakan tanda loncengnya. Terima kasih atas atensi Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.